rencana bisnis ini ya. Ya, ya, jadi ini terkait materi rencana bisnis atau bisnis plan ya. Jadi di materi kali ini ya diharapkan mahasiswa itu bisa membuat rencana bisnis ya, rencana bisnis dengan menuangkan ide bisnis ya dalam bentuk dokumen sederhana ya, namun tertulis ya. Walaupun sederhana tapi tertulis. Jadi dalam bentuk proposal ya. Nah, jadi usaha itu dibangun ya, pendirian usaha maupun pengembangan suatu usaha ya. Jadi diharapkan itu berdasarkan dengan orientasi pasar ya. Jadi orientasi pasar itu yang dimaksud ya bahwa kita membuat atau memproduksi ya atau mengembangkan usaha barang atau jasa itu berdasarkan kebutuhan ya. Jadi berdasarkan kebutuhan masyarakat ya. Jadi bukan berdasarkan orientasi produk yang tidak relevan ya. Jadi kalau bedanya itu kalau orientasi pasar dengan orientasi produk ya. Kalau orientasi pasar itu berarti memproduksi atau membuat usaha jasa maupun barang sesuai dengan kebutuhan masyarakat ya yang dibutuhkan ya. Sedangkan kalau orientasinya berdasarkan orientasi produk ya berarti pemasaran itu lebih menekankan promosinya itu terkait dengan kualitas barang ya. Barang yang berkualitas tinggi untuk meningkatkan penjualan. Ya. Jadi keputusan usaha itu berdasarkan orientasi produk itu sudah tidak relevan ya. Jadi intinya usaha yang dikembangkan itu berdasarkan dengan kebutuhan masyarakat ya. Tujuannya apa? Supaya bisnis kita bisa atau usaha kita itu bisa berkontinuitas ya atau berkelanjutan ya supaya bisa berkembang ya. Jadi di dalam bisnis plan ini ya, jadi di outline-nya itu ada gambaran terkait tujuan ya, sasaran bisnisnya kita apa ya, rencana tindakan ya, dan strategi pencapaiannya seperti apa ya. Jadi yang efektif itu untuk rencana bisnis itu terkait dengan ada isi perencanaan keuangan ya dan perencanaan pasar. Jadi sebenarnya eh, di yang disebutkan tadi terkait SKU ya, ya sudah masuk di materi SKU itu terkait dengan perencanaan keuangan maupun pasar ya. Ya, jadi di bisnis plan ini bisa digunakan untuk permohonan modal ya kalau kita mengajukan eh, modal untuk pinjaman ya, ya di sistem perbankan atau perkreditan ya. Jadi di bisnis plan itu lebih lengkap lagi isinya dibanding dengan SKU ya. Jadi sebagai pedoman juga untuk mencapai keberhasilan ya, karena di dalam bisnis plan ini sudah ada mulai dari perencanaan ya, pelaksanaan, pemantauan ataupun evaluasi ya. Ya, jadi suatu perencanaan bisnis itu ya bisa dikatakan sebagai dokumen ya terkait dengan keyakinan ya, bagaimana keyakinan atau kemampuan sebuah usaha itu atau bisnis ya untuk bisa menjual barang ataupun jasa ya. Jadi usaha yang dibuka di sini bisa barang maupun jasa ya yang bisa menghasilkan keuntungan ya, memuaskan dan bisa menarik nyandang dana ya supaya ada investor yang memberikan dana ke kita untuk membuka usaha ya. Jadi dokumen tertulis ya bisa juga diartikan sebagai dokumen tertulis ya yang disiapkan oleh wirausaha ya. Jadi sudah ada gambaran terkait unsur-unsur yang relevan ya, entah itu internal maupun eksternal ya terkait usaha yang kita bangun ya. Jadi
Isinya itu bisa terkait perencanaan ya, terkait pemasaran, permodalan, manufaktur maupun sumber daya ya. Terkait rencana bisnis ya, berarti mencakup ya pertanyaan bagaimana menjawab ya terkait 5W dan 1H ya. Jadi otomatis harus mengetahui dulu what-nya itu produk apa kira-kira atau usaha apa yang akan kita buat ya. Terus mengapa sih produk itu harus dibuat? Kenapa? Apa alasannya? Terus how-nya itu bagaimana membuat produknya ya. Terus who-nya itu siapa? Pasarnya ya, pangsa pasarnya siapa? Kira-kira yang akan membeli ini siapa ya? Entah itu kalangan orang tua, dewasa, remaja ya gitu ya. Terus when-nya itu berarti kapan ya? Kapan kira-kira produk ini dibutuhkan atau kapan kira-kira produk ini harus dibuat? Where-nya itu berarti ya di mana produk ini akan dibuat ya dan kira-kira bisnisnya ini di mana kira-kira akan dilakukan ya. Jadi harus menjawab pertanyaan 5W dan 1H ini ya. Jadi dalam pertimbangannya ya untuk membuat rencana bisnis ya. Jadi untuk menilai risiko ya, risiko dari bisnis yang akan kita bangun ya, kerumitan proses produksi ya ataupun transaksi bisnisnya ya, bisa membaca rencana bisnis yang akan dilakukan lah. Bisa menjadi langkah awal untuk berwirausaha dan sebagai alat bantu ya sistematika logika dari bisnis yang akan kita bangun. Ya, jadi di sini ada perbedaan antara rencana bisnis maupun perencanaan bisnis. Ya, jadi bisa dilihat dari waktunya ya, kompleksitasnya, struktur maupun waktu ya. Jadi parameternya itu bisa dilihat dari struktur, waktu ataupun kompleksitasnya ya. Kalau hanya bisnis plan ya berarti membentukkan organisasi baru ya. Berarti di sini baru untuk kerumitannya dia sederhana ya. Jadi fokusnya itu untuk strukturnya hanya 3 hal utama ya. Ide bisnis, pemasaran, dan keuangan ya. Jadi untuk jangka waktunya biasanya hanya jangka pendek ya, 3 sampai 7 tahun aja ya. Tapi kalau perencanaan yang dibuat itu adalah bisnis planning ya atau perencanaan bisnis ya dari segi waktunya berarti pengembangan organisasi ya. Kalau yang tadi kan baru ya pembentukan, kalau ini sudah pengembangan ya. Otomatis kalau kompleksitasnya sangat kompleks dan menyeluruh ya. Jadi di sini strukturnya mencakup pengembangan semua struktur dan fungsi organisasi ya. Jadi untuk perencanaan bisnis ini lebih ke jangka panjang ya, waktunya itu bisa lebih dari 10 tahun. Jadi untuk memulai bisnis ya, jadi biasanya itu ada beberapa pengertian ya. Means-nya ini things to do. Kira-kira hal-hal apa yang harus dilakukan. It's not your business, it's my business. Ini contoh ya. Ada yang mengartikan juga sebagai transaksi ya, transaction ya, let's do business ya. Mari kita berbisnis ya. Jadi dalam pengertiannya di sini ya, an organization that provides goods and service to earn profit ya. Jadi di sini menganggap bahwa bisnis itu adalah suatu usaha ya atau organisasi ya yang menyediakan barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan ya to earn profits ya. Jadi untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan menurut Buffy ini mengatakan activity and enterprise that provide goods and service that society needs ya. Jadi organisasi ini dibentuk untuk menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi ada 2 pengertian ya. Ada yang mengartikan bisnis itu untuk mencari keuntungan, ada yang mengartikan bahwa bisnis itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat ya. Jadi untuk bisnis planning ini ya, bisnis planning ini adalah dokumen tertulis ya, rinci ya, sampai seluk-beluk usaha dan bisnis. Makanya di dalam SKU masuk dalam rencana bisnis ini, masuk dalam salah satu dokumen ya. Jadi akan mencakup informasi ya, status ya kebutuhan saat ini ya, mendatang ya, dan harapan dari usaha bisnis itu ya.
Di sini ada Timmons model ya, atau model kewirausahaan ya. Jadi di dalam model ini ya, jadi ada proses wirausaha itu didorong oleh tiga elemen ini yang harus selalu selaras ya dan saling melengkapi ya. Jadi di sini ada peluang ya, tim maupun sumber daya ya. Jadi di sini peluang itu berarti kemampuan untuk bisa mengidentifikasi masalah ya, dan mengembangkan ide untuk menjadi peluang ya. Jadi di peluang ini sebenarnya inti dari proses wirausaha ya. Jadi suatu peluang usaha itu dianggap baik jika memiliki pasar ya, ada struktur pasar, ukuran pasar ya. Jadi ringkasnya itu, jadi peluang itu dikatakan sebagai kekuatan ya, dianggap sebagai kekuatan ya bila investor itu mendapatkan modalnya kembali ya. Jadi di peluang ini dikatakan berpeluang apabila kita bisa mendapatkan modal modal kembali lebih cepat ya. Jadi pada sumber daya ini ya, jadi di sumber daya itu terkait dengan potensi ya dan kompetensi yang bisa didukung ya oleh kreativitas ya. Jadi kalau seorang wirausahawan itu ya bisa menghemat modal dan memanfaatkannya dengan baik ya. Jadi ada kreativitas dan ada penghematan ya di sumber daya. Uh, Terkait dengan tim ya di wirausaha berarti wirausahaan itu ya berjiwa pemimpin ya. Jadi ada tim SDM-nya ya, jiwa pemimpin ya, pekerja keras. Jadi bisa menempatkan seseorang pekerja itu sesuai dengan kemampuannya atau sesuai dengan kompetensinya ya. Jadi ini harus selaras ya. Jadi sumber daya di tim ini harus memiliki kompetensi yang sesuai. Jadi harus saling selaras dan seimbang antara tiga komponen ini. Ini berdasarkan Timmons model ya. Ya, jadi biasanya perencanaan bisnis itu kalau misalnya rencana bisnisnya itu ya situasional ya. Kalau misalnya rencana bisnisnya kita itu situasional ya, berarti rencana bisnis itu bisa menjadi cepat usang ya. Jadi biasanya kan kita berusaha itu punya usaha maunya jangka panjang, berkelanjutan ya. Jadi biasanya ada usaha itu yang hanya sebentar aja karena sifatnya itu ada situasional. Jadi kalau misalnya seperti itu berarti seorang wirausaha itu harus bisa tindak cepat ya, ya, tetapi juga tetap harus sabar ya. Jadi bagaimana mengembangkan usaha kita itu membuat inovasi-inovasi sehingga eh, apa pangsa pasar kita itu tidak bosan dengan usaha atau produk yang kita tawarkan. Jadi bagaimana ciri-ciri terkait dengan rencana bisnis yang baik ya, otomatis rencana bisnis yang baik itu singkat dan padat ya, isinya jelas ya terkait bisnis yang akan kita bangun ya, terus terorganisir ya, penampilan menarik ya, rencana atau prospek-prospek ke depan yang menjanjikan ya. Tapi tidak boleh melebih-lebihkan proyeksi. Jadi tidak berlebihan ya, rencana-rencana yang dibuat itu tidak berlebihan, tapi logis ya. Terus dikemukakan juga kira-kira resiko-resiko ya atau ancaman ya yang mungkin ada ya. Di sini terkait dengan tim ya, berarti terkait dengan sumber daya ya, yang kompeten ya. Fokus, ada target pasar, realistis itu berarti bisa dicapai ya, dan spesifik. Bisnis yang kita akan buka itu jenisnya spesifik ya. Ya, jadi di sini ya yang mendasar yang dibutuhkan ya berarti otomatis yang pertama itu harus dengan gagasan ya atau ide ya. Uh, jadi dari ide bisnis itu jawaban yang mungkin dibutuhkan oleh
masyarakat ya. Nah, terus kita adalah memiliki kompetensi ya. Kita adalah orang yang tepat ya dalam mengembangkan bisnis itu ya. Terus bagaimana memikirkan cara untuk menghasilkan keuntungan ya. Kira-kira yang membutuhkan produk kita itu siapa ya. Nah, dan kira-kira untuk membuka bisnis ini, untuk menjalankan awal bisnis ini, biayanya atau dananya dari mana atau dari siapa ya. Itu harus mendasar harus kita ketahui ya. Jadi untuk menentukan ide usaha, ya ide usaha itu ada 3 opsi sebenarnya ya untuk membuat ide usaha ya. Apakah usaha yang kita bangun itu apakah benar-benar baru ya? Atau benar-benar baru berarti kan belum ada produk yang sebelumnya ya. Uh, itu berarti usaha yang benar-benar baru ya. Kalau misalnya yang kedua bisa mengembangkan usaha yang telah ada ya. Misalnya kalau bisnis minuman yang awalnya hanya teh original misalnya menjadi teh yang rasa macam-macam, ada stroberi atau lain-lain. Jadi berarti mengembangkan usaha yang telah ada. Ataupun bisa aja meniru usaha lain yang telah ada. Jadi usaha yang sudah ada itu ya di copy aja ya, untuk meniru tapi kita memberikan inovasi yang lebih ya. Nah, ini misalnya ya, menentukan nama perusahaan ya. Jadi di poin ini ya kita bisa lihat contoh-contohnya ini apa untuk nama perusahaan itu hanya singkat ya, singkat dan padat ya. Jadi cuaca singkat sederhana ya. Jadi poin ini sebenarnya eh, apa ya sederhana ya. Jadi sangat menentukan ya. Jadi di sini ada ciri-ciri ya menurut Canon ini ada ciri-ciri ya untuk menentukan nama perusahaan yang baik. Jadi pendek ya, sederhana ya, itu supaya bisa mudah diingat sebenarnya ya. Mudah dieja ya dan mudah diingat ya. Terus kalau pas dibacanya itu enak ya, pas dibaca enak ya. Tidak ada nama sambung ya, tidak ketinggalan zaman, jadi tetap eksis ya. Terus namanya itu berhubungan dengan barang dagangan yang akan kita usaha yang akan kita bangun ya. Misalnya kalaupun dia misalnya produknya itu diekspor ya, berarti bisa dibaca oleh orang orang luar ya. Nah, terus apalagi tidak menyinggung atau tidak bukan apa isinya itu kata negatif ya. Terus bisa memberikan sugesti pada pengguna produk tersebut. Jadi untuk menentukan nama cukup sederhana tapi sebenarnya sangat menentukan ya. Dari katanya aja itu harus memberikan penekanan positif ya dan memberikan sugesti yang positif terhadap produk ya. Terus di rencana bisnis ini ya jadi ada beberapa poin ya terkait konsep bisnis, market ya maupun rencana keuangan ya. Jadi konsep bisnis ini entah itu bidang industri ya, penawaran produk ataupun jasa ya. Untuk marketnya di sini konsumen yang potensialnya kira-kira siapa ya, mengapa barang itu harus dibeli ya, pesaingnya bagaimana ya, dan bagaimana posisi kita dalam persaingan itu ya. Rencana keuangannya ya itu berarti cash flow sama estimasi pendapatan ya. Ya, jadi di dalam komponen rencana bisnis ini ya, jadi ada beberapa poin ya di dalam rencana bisnis ini. Jadi ada ringkasan ya, ini terus ada deskripsi bisnis itu yang kita bangun apa ya. Terus bagaimana strategi pemasarannya. Ya, jadi ini yang ketiga, poin yang ketiga ya. Poin yang keempat itu analisis persaingannya itu seperti apa ya. Jadi ada gambarannya. Terus yang kelima itu kira-kira rencana desain ya dan pengembangannya itu modelnya seperti apa. Itu harus dijelaskan ya. Terus rencana operasi dan manajemennya ya ini juga harus tertuang dalam rencana bisnis ya. Terus cash flow-nya, rencana keuangan ya. Jadi di poin ke-8 ini ada studi kelayakan ya. Jadi di dalam rencana bisnis ini dia sudah mencakup dengan studi kelayakan ya. Terus harus muncul analisis SWOT-nya ya. Analisis SWOT ya seperti tadi yang disebutkan di studi kelayakan ya sama aja ya. SWOT-nya itu seperti apa, terus lampirannya apa ya dilampirkan.
Ya, ini terkait ringkasan ya. Kita mulai dari ringkasan ya. Jadi di ringkasan ini terkait dengan gambaran atau deskripsi singkat ya dari proposal yang sudah dibuat ya. Jadi biasanya itu satu halaman ya. Jadi satu halaman itu mencakup semua isi proposal yang diajukan ya. Seperti kalau misalnya kalau skripsi berarti abstraknya ya. Jadi kalau di abstrak itu kan ya abstrak kan sama ringkasan ya. Sudah ada mulai dari pendahuluan sampai kesimpulan bahkan sampai saran ya. Jadi seperti itu ya di ringkasan isi proposal itu sudah muncul sampai kesimpulan ya. Jadi dalam ringkasan itu harus memberi kesan yang menarik. Jadi isinya positif dan menarik ya serta meyakinkan ya. Jadi di sini sudah di dalamnya itu sudah ada konsepnya ya, misinya perusahaan apa, produk ya, persaingannya bagaimana ya, target pasarnya seperti apa, strategi pemasaran yang akan digunakan seperti apa ya, tim manajemennya maupun hitungan keuangannya ya. Sudah ada di dalam ringkasan itu ya. Nah, di dalam pendahuluan ya, jadi di dalam pendahuluan itu dimunculkan di latar belakang terkait rencana usaha yang akan dilakukan ya. Itu dijelaskan ya dari umum sampai khusus ya. Jadi modelnya itu kalau kita membuat pendahuluan ya harus piramida terbalik ya. Jadi menjelaskan dari hal-hal umum ke khusus ya dengan rencana usaha yang akan dibuat ya. Jadi ada juga di dalamnya itu di pendahuluan sudah ada tujuan maupun manfaat. Kira-kira apa tujuan dan manfaat dari usaha ini ya. Di pendahuluan itu ya harusnya ada data ya terkait dengan rencana usaha ya. Sama kalau misalnya membuat skripsi di pendahuluan itu ya ada penjelasannya apa ya, terus data-datanya seperti apa ya. Jadi harus ada data yang dimunculkan. Terus di kedua itu ada gambaran perusahaan ya. Ya, perusahaannya kita atau profil usaha yang kita akan bangun itu disebutkan profilnya ya. Terus pertumbuhannya atau tren perkembangan industrinya ya. Gambaran pasarnya ya. Seperti apa ukuran tren pasar ya, peluang strategisnya apa, bagaimana targetnya ya dan karakteristik ya pasar yang dimaksud itu kira-kira bagaimana itu digambarkan ya diceritakan ya terus dijelaskan juga terkait dengan manajemennya ya jadi menjelaskan bagaimana suatu usaha itu dijalankan ya ya dijelaskan terkait organisasinya ya struktur organisasinya ya pembagian tugas wewenangnya itu siapa-siapa aja sudah jelas ya job description-nya itu sudah ada ya. Terus kalau misalnya ada pihak luar ya, ada pihak luar yang terlibat, itu aturannya seperti apa, kontraknya seperti apa, itu udah harus jelas digambarkan di bisnis plan ya. Ini contohnya ya sudah ada struktur organisasinya ya. Ini misalnya struktur yang sederhana ya, pemilik, manajer umum ya, pemasaran ya, produksi, keuangan, administrasi. Ya, ini sudah disebutkan ini ya, dicantumkan nama, foto ya dan deskripsi setiap pekerjaannya itu apa-apa saja ya di struktur organisasi. Terus di ini untuk strategi pemasaran ya, berarti di ada identitas perusahaan ya, nama, lokasi ya, sudah ada badan hukumnya ya. Terus visi misinya sudah ada ya. Terus diberikan gambaran sekilas terkait produk usaha ya. Terus bagaimana langkah upaya pemasaran yang akan dilakukan ya? Bisa dari penetapan harga ya sampai terjual ya. Terus kira-kira perkiraan hasilnya itu seperti apa ya? Bagaimana perkembangan saat ini ya dan terus untuk status hukum dan kepemilikannya bagaimana? Itu harus dijabarkan ya. Nah, di analisis persaingan, ya di sini dijelaskan terkait dengan pesaing kita ya. Pesaing di luar sana itu gambarannya seperti apa ya. Nah, posisi kita dalam persaingan, apakah kita itu mampu bersaing atau tidak itu diberikan penjelasan ya, distribusi pangsa pasar ya. Terus kira-kira produk yang kita buat ini inovasinya apa, kelebihannya apa apabila dibandingkan dengan pesaing apa yang kelebihan atau yang menonjol inovasi apa yang kita buat dari punya yang pesaing ya itu harus dijelaskan ya
Terus rencana desainnya ya maupun pengembangan ya, bagaimana usaha jangka panjang ya, strateginya bagaimana ya, terus sasaran-sasaran, jadwal pencapaiannya ya, evaluasi risiko maupun exit plan-nya. Ini rencana desain ya. Nih, untuk rencana beroperasi ataupun manajemennya ya, ini poin-poin yang harus ada ya di dalam rencana operasi manajemen ya. Jadi ada fasilitas ya, proses produksi ya, pengendalian persediaan ya, distribusinya bagaimana ya, R&D ya, research and development ya, atau bagaimana terkait pengembangan produk ya. Terus manajemen keuangannya ya, konsultan ataupun yang lainnya. Ya, ini untuk rencana keuangan ya, ini seperti cash flow ya, yang pada SKU tadi ya. Ini berarti gambaran-gambaran ya. Kira-kira gambaran pendapatannya itu berapa ya, aliran kasnya, modal neracanya ya, sumber modal yang digunakan ya. Ya, ini menilai ini analisis analisis ini ya, break even ya, nilai-nilai ini payback period, IRR maupun nilai bersih atau NPV ya. Jadi biasanya ininya kan sudah masuk di dalam SKU juga ya. Ya, di dalam SKU ini ya untuk menjelaskan beberapa aspek ya. Jadi yang di SKU ini yang penting yang untuk dilihat ya. Jadi beberapa aspek ya, entah itu aspek ekonomi ya, aspek pasar, teknik maupun yang lainnya. Jadi di studi kelayakan sudah disebutkan ya, itu memastikan ya bahwa usaha yang akan kita bangun ini bisa layak dijalankan atau tidak. Apakah memiliki prospek yang ke depan ya atau tidak, itu terlihatnya di studi kelayakan ya, karena hitung-hitungannya ada di studi kelayakan itu ya. Nah, ini analisis SWOT ya. Analisis SWOT tadi sudah dicontohkan ya di SKU itu ya. Jadi hanya dijabarkan ya dari analisis SWOT ini ya. Jadi harusnya minimalnya itu kita mendapat 4 sampai 5 poin ya dari SWOT ini ya. Ya, seharusnya di faktor internalnya itu kan kekuatan dan kelemahan. Berarti dari usaha kita ya. Kalau faktor eksternal berarti peluang dari luar ya. Ini eksternal. Jadi ada kesempatan, kira-kira ancamannya apa ya. Jadi rumusnya itu kita menentukan strategi ini dari nilai ini, dari poin-poin kekuatan maupun faktor internal dan eksternal ya. Jadi kalau SO itu menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan kesempatan ya di sini ya. Kalau WO ya berarti kelemahan untuk memanfaatkan peluang ya. Dari kelemahan yang kita punya, kita manfaatkan peluang yang ada ya. Ini WO ya. Terus ST ya, berarti strength dengan threat ya, ancaman ya. Berarti menggunakan kekuatan ya, kekuatan ini poin positifnya kita yang ada di kekuatan, bagaimana caranya untuk mengatasi ancaman yang ada di sini. Kan kita awalnya mengidentifikasi dulu ya. Nah, terus kelemahannya di sini ya, untuk strategi WT ya, kelemahan dengan ancaman. Jadi menjadikan kelemahan itu untuk menghadapi ancaman yang ada. Kira-kira dari kelemahan yang kita ada, yang kita punya ini, bagaimana caranya untuk menghadapi ancaman. Jadi jawabannya itu ada di sini ya, setelah kita mencari poin-poin dari faktor internal maupun faktor eksternal ya. Terus aspek lainnya 10 itu aspek-aspek lain yang mungkin harus dijabarkan di dalam isi proposal ya. Jadi kendala mungkin yang mungkin bisa saja ada ya. Terus kira-kira pemecahannya seperti apa, solusinya seperti apa dari kendala yang muncul ya. Terus jadwal kegiatan ya. Jadi harus ada gambaran tahapan ya dari persiapan sampai usaha itu berjalan. Jadi ada timeline kegiatan. Jadi ada tahapan-tahapan kapan, jadwalnya kapan, bulan berapa itu muncul ya timelinenya. Terus informasi yang mungkin penting untuk disampaikan ya dimasukkan aja di dalam penjelasan aspek lainnya yang mungkin penting untuk disampaikan ya. Ya, jadi ini menyiapkan lampiran. Jadi dari proposalnya kita itu ya harusnya ada lampirannya juga ya yang mendukung dari rencana bisnis yang akan kita buat ini ya. Jadi perhitungan dari aspek keuangan, misalnya biaya-biaya, daftar harga, ya.
rincian kas ya itu menjadi lampiran ataupun profil dari SDM yang pengelola SDM-nya. Jadi seperti ringkasannya itu muncul ya profil-profilnya ya. Ataupun lampiran yang mungkin dibutuhkan ya bisa saja dari legalitas apa lampiran dokumennya itu harus ada ya. Ya, terus ini ya ada kontrak, rekomendasi, foto-foto, rincian keuangan ataupun resum ya dari rencana bisnis yang kita buat ya. Setelah itu lalu membuat presentasi yang menarik. Kan biasanya kalau ada investor yang akan memberikan modal, otomatis kita harus memberikan presentasi. Jadi bukan hanya dokumen yang ada, jadi dokumennya sudah ada, sudah siap ya. Nah, baru dibuat ya PPT-nya, presentasinya ya. Jadi dibuat presentasi yang menarik sehingga orang investor bisa memberikan modal ya terhadap usaha yang kita buat ya. Jadi harus menarik ya, singkat, jelas ya dan meyakinkan. Otomatis itu kalau kita memberikan presentasi otomatis harus meyakinkan ya. Sehingga orang yakin terhadap apa rencana usaha ya yang kita buat ya. Jadi ada grafik, ditampilkan grafiknya, mungkin grafik kira-kira penjualannya dari tahun sekian akan meningkat ya. Bisa diberikan dengan animasi ya supaya lebih menarik ya. Nah, disiapkan juga untuk backupnya ya. Nah, ini adalah misalnya contoh dari isi proposal ya. Jadi kalau tadi contoh dari isian SKU-nya ya. Kalau ini terkait dengan rencana bisnisnya. Jadi eksekutif summary-nya ya, ringkasannya ya. Itu rencangan bisnis ya, penjelasan singkat usaha ya, latar belakang, visi misi ya, SWOT-nya, struktur organisasi ya, analisis pasar, produksi, resiko bisnis ya, strategi bisnis ya, terus proyeksi keuangan dan pendanaan ya, rencana aktivitas, penjadwalan ya. Jadi untuk bisnis plan yang baik itu ya harusnya dibuat dengan menarik ya, rapi dan menarik. Jadi halamannya itu cukup nggak usah terlalu banyak halamannya ya. 10 halaman sebenarnya cukup ya. Jadi maksimalnya 20 halaman aja ya. Halaman sampul ya, judul ya, ringkasan. Jadi ada daftar isinya juga sehingga memudahkan untuk mencari halaman yang kita cari ya. Jadi sebenarnya untuk ininya di bisnis plan itu harus ada penilaian ya. Jadi poinnya itu harus 100% ya. Jadi di bisnis plan itu dibuatnya itu aspek tujuan itu 10% ya. Aspek deskripsi usaha ya ada 20%. Jadi ini gambaran ya yang kita paparkan di bisnis apa proposal bisnis plan itu ya. Aspek pemasaran ini yang paling tinggi 40% ya. Ya, kenapa paling tinggi? Karena kan kita membuat usaha, membuat usaha ya harusnya targetnya ya pemasaran ya. Jadi di aspek ini yang lebih banyak penjelasannya ya. Terus aspek proyeksi keuangan ya dan aspek risiko ya, risiko 10%. Jadi dari penilaian masing-masing penjelasan dari bisnis plan ini ya sampai 100% ya. Ya. Jadi mungkin di akhir ya penutup ya. Jadi sebenarnya untuk bisnis plan ini bisa menggambarkan kesiapan ya. Jadi seorang pengusaha itu bisa siap langsung ya menjalankan usaha atau bisnis ya. Jadi bagaimana seorang pengusaha itu bisa dalam ya mengetahui bisnisnya ini lebih dalam ya dengan adanya bisnis plan ini ya. Jadi hal itu bisa dilihat ya kompleks rincinya itu di dalam bisnis plan ya. Jadi kalau ada pun investor ya ataupun lembaga keuangan yang akan memberikan kredit ya itu bisa melihat ya kesiapan orang ini untuk memulai usahanya itu berdasarkan dari dokumen bisnis plan yang disusun ya. Jadi bisnis plan ini bisa memperlihatkan ya atau menggambarkan ya terkait bisnis yang kita atau usaha yang kita akan bangun ini yang kita rencanakan apakah realistis ya realistis itu apakah mampu untuk dijalankan atau tidak ya dari bisnis plan ini. Ya jadi mungkin itu saja
materi dari saya.